Memakai setiap kesempatan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 26. Pertemuan dengan Raja Agripa. Sebenarnya pertemuan yang tak bermanfaat. Permohonan naik banding yang diajukan Rasul Paulus sudah tak dapat dibatalkan. Bagi Gubernur Festus, yang menjadi kesulitan bahwa dia merasa bingung dalam merumuskan alasan yang membuat Rasul Paulus perlu diadili Kaisar. Keren, Raja Agripa dianggap lebih mengenal budaya dan keyakinan orang Yahudi. Gubernur Festus meminta saran Raja Agripa dalam menangani kasus ini. Walakin, kesimpulan Raja Agripa sama saja dengan kesimpulan Gubernur Festus, yaitu bahwa tiada alasan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman terhadap Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, pertemuan dengan Raja Agripa ini kesempatan untuk memberitakan Injil. Dia mulai dengan mengemukakan penghargaan terhadap Raja Agripa, lalu melanjutkan dengan menceritakan kisah pertobatan dan panggilan terhadap dirinya untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus menceritakan bahwa dia orang Yahudi biasa yang berlatar belakang sebagai seorang Farisi yang mengikuti aturan secara ketat, termasuk meyakini tentang kebangkitan orang mati. Dia mantan penganiaya orang Kristen. Walakin, pertemuannya dengan Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damsyik telah mengubah hidupnya. Pertemuan tersebut membuat dia berbalik menjadi saksi Kristus. Perubahan hidup itulah yang membuat dia dibenci orang Yahudi yang menolak Kristus. Selanjutnya, kisah pertobatan dan panggilan yang ia terima itu menjadi jalan bagi Rasul Paulus untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Ia bahkan menantang Raja Agripa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sayang, walaupun Raja Agripa sudah mendengar dan memahami berita Injil, dia menolak untuk membuka diri dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bacaan hari ini mengingatkan setiap orang Kristen agar selalu siap mempertanggungjawabkan imannya dalam segala keadaan. Bila kita siap, keadaan terpojok seperti sedang berada dalam sidang pengadilan pun bisa menjadi arena untuk memberitakan Injil. Bila kita waspada, kita akan menemukan kesempatan untuk bersaksi. Bila Anda menemui kesempatan baik untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai saksi Kristus, apakah Anda bersedia dan siap memakai setiap kesempatan? Kitab Kisah Para Rasul Allah itu pengendali. Kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Bila Rasul Paulus tak menjadi tawanan, tak mudah bagi beliau untuk berkunjung ke kota Roma, karena perjalanan ke sana amat jauh dan berbahaya. Bila Allah membiarkan Rasul Paulus menjadi tawanan para prajurit Romawi, hal ini bagian dari rencana Allah. Sesungguhnya, Allah tetap menjadi pemegang kendali. Masa depan pemberitaan Injil ditentukan Allah, bukan oleh kekuasaan, kekayaan, atau kepandaian manusia. Julius, perwira pasukan Kaisar, pemimpin rombongan. Walakin, sesudah dia semakin mengenal Rasul Paulus, dia menjadi bersikap sangat hormat terhadap Rasul Paulus dan Rasul Paulus menjadi seperti pemimpin rombongan yang menentukan perjalanan mereka. Lebih tepat lagi bila kita mengatakan bahwa Allah itu pemimpin rombongan yang sesungguhnya keren. Dia berkuasa atas alam dan juga berkuasa atas segala sesuatu yang akan terjadi pada masa depan. Perjalanan ke kota Roma yang jauh dan berbahaya itu akan paling aman jika nasihat Rasul Paulus yang melaksanakan pimpinan Allah dituruti. Juru mudi dan nahoda kapal memang berpengalaman menghadapi permasalahan di laut. Walakin, mereka bukan penguasa alam. Mereka hanya bisa menyesuaikan diri dengan situasi alam yang sedang mereka hadapi. Pengertian mereka terbatas. Dalam kapal besar yang mereka tumpangi itu pasti terdapat banyak pedagang kaya. Walaupun mereka kaya, mereka sama sekali tak berdaya menghadapi ancaman angin badai. Penguasa alam yang sesungguhnya itu Allah. Pengabaian terhadap nasihat Rasul Paulus yang menyuarakan pimpinan Allah membuat situasi yang mereka hadapi memburuk. Perkataan Rasul Paulus terbukti. Dalam situasi buruk pun, keputusan terbaik itu mengikuti nasihat Rasul Paulus yang menyuarakan pimpinan Allah. Akhirnya,
Mereka kehilangan kapal dan barang-barang mereka. TP mereka semua selamat. Saat membaca perjalanan, Rasul Paulus, sebagai tawanan yang dibawa ke kota Roma, kita harus selalu ingat bahwa semua yang terjadi itu bagian dari rencana Allah yang menghendaki agar Rasul Paulus menjadi saksi di kota Roma. Apakah Anda meyakini bahwa apapun yang diizinkan Allah terjadi di dunia ini, termasuk pandemi, bagian dari rencana Allah? Allah itu, Isah-Isah yang belum selesai. Kitab Kisah Para Rasul pasal 28. Sebagian besar kisah dalam Kisah Para Rasul, itu kisah yang belum selesai. Kita tak mengerti terlalu jelas kelanjutan gereja-gereja yang dirintis Rasul Paulus. Kepergian Rasul Paulus ke kota Roma pun meninggalkan misteri. Bukankah Rasul Paulus dibawa ke kota Roma untuk menjalani naik banding? Mengapa pengadilan tingkat banding itu tak diceritakan? Atu-atunya penjelasan yang masuk akal bahwa fokus sesungguhnya dari Kisah Para Rasul bukanlah riwayat Rasul Paulus. Rasul Petrus pun, yang mendominasi 12 pasal pertama, Kisah Para Rasul, juga bukan fokus Kisah Para Rasul. Fokus dari Kisah Para Rasul, bagaimana amanat agung Kristus dilaksanakan. Bila kisah-kisah dalam Kisah Para Rasul ini banyak yang belum tuntas. Hal ini disebabkan keren, amanat agung, itu memang belum selesai dilaksanakan. Sampai sekarang pun, amanat agung Kristus itu masih harus dilanjutkan. Peristiwa Rasul Paulus digigit ular beludak, TP tak mati, mengingatkan kita kepada amanat agung versi Injil Markus. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia. Anda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka takkan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Penyembuhan ayah, Gubernur Publius, dan orang-orang sakit yang lain di Pulau Malta, juga menggenapi bagian akhir, amanat agung, versi Injil Markus. Walaupun Rasul Paulus dibawa ke Roma, karena beliau meminta naik banding. Sebenarnya beliau hanya bermaksud menghindari bahaya, bukan berniat mengadukan kesalahan bangsanya. Selama 2 tahun menjadi tahanan rumah, tiada pembicaraan tentang naik banding. Sebaliknya, Rasul Paulus menyediakan banyak waktu untuk berdiskusi serta memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di kota Roma. Penolakan orang Yahudi menjadi dorongan bagi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa amanat agung Tuhan Yesus masih harus terus dilaksanakan setiap orang percaya. Apakah Anda sudah terlibat dalam pelaksanaan amanat agung? Isah-Isah, bahaya yang mengancam. Kitab pertama Aja-Aja pasal 1 ayat 1-27. Cerita ini dimulai dengan mengontraskan Raja Daud dan Adonia. Raja Daud sudah tua, lemah dan kurang sehat. Sedangkan Adonia berambisi, bergaya, berperawakan elok, serta didukung Yoab dan Imam Zadok. Tampaknya, penulis memandang Adonia secara negatif, yaitu sekelas dengan Absalom, Saul dan Eliab yang penampilan fisiknya mengesankan dan berpotensi menjadi raja. TP akhirnya menjadi sumber bencana dan ditolak Allah. Raja Daud tak pernah menegur Adonia. Hal ini mencerminkan bahwa Raja Daud memandang Adonia sebagai seorang yang baik. Melalui kisah tentang Adonia, penulis menyampaikan bahwa kerajaan Israel sering melewati saat-saat genting di dunia ini. Dalam situasi saat Raja Daud hampir meninggal, muncul situasi kritis. Kesalahan mengambil langkah dapat menimbulkan bencana. Kerajaan Israel dapat menderita keren kepemimpinan yang tak memenuhi syarat. Penulis melihat bahwa Adonia tak memenuhi syarat untuk memimpin kerajaan Israel. Adonia mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja untuk mengangkat dirinya sebagai raja. TP Nabi Nathan, Benaya dan para pahlawan, serta Salomo, yang tak mendukung rencana kudeta, tak ikut diundang. Lalu, Nabi Nathan mengingatkan Batsyeba, ibu
Salomo, bahwa Raja Daud harus diberi tahu tentang hal itu. Raja Daud telah bersumpah kepada Batsyeba bahwa Salomolah yang akan menggantikannya menjadi raja. Adonia juga tahu bahwa Raja Daud menyukai Salomo, sehingga Salomo tak dia undang ke pestanya. Jika telah menjadi raja, Adonia pasti akan menyingkirkan Salomo. Pada akhirnya, Raja Daud mengetahui apa yang tak dia ketahui sebelumnya. Peran Nabi Nathan sangat penting. Dialah yang memahami seluruh peristiwa yang telah berlangsung. Dia harus campur tangan dan mendorong Raja Daud untuk bertindak melindungi Batsyeba dan Salomo dari kematian yang hampir pasti. Kisah ini memberikan tantangan kepada kita untuk berani bertindak semestinya bila kita mengetahui apa yang benar, sekalipun tindakan tersebut berisiko. Bila kita merasa tak berdaya, paling sedikit kita bisa terus berdoa. Apakah Anda telah membangun niat baik dan mempertahankan rasa marah saat melihat kejahatan? Apakah Anda selalu berusaha berbuat baik? Bahaya yang mengancam. Cara Tuhan bekerja. Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 1 ayat 28-53. Walaupun peristiwa Raja Daud bersumpah untuk mengangkat Salomo sebagai raja menggantikan dirinya tak dicatat dalam Alkitab, Raja Daud bersumpah bahwa ia akan melaksanakan sumpah itu. Tuhan sendiri yang memilih Salomo untuk menjadi raja. Dalam bacaan hari ini, Raja Daud memanggil Batsyeba dan menegaskan dengan sumpah bahwa pada hari itu juga ia akan melaksanakan janjinya. Dia akan segera turun tahta dan memberikan mahkotanya kepada Salomo. Raja Daud lalu memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka bertiga pemimpin terkemuka bangsa Israel yang tak mau mendukung pemberontakan Adonia. Imam Zadok dan Nabi Nathan diperintahkan untuk mengurapi Salomo menjadi raja Israel. Perhatikan bahwa saat Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja, tiada nabi yang hadir. Kehadiran Nabi Nathan itu penegasan bahwa Allah telah memilih Salomo untuk menjadi raja Israel. Sebagai pemimpin militer, Benaya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa upacara pengurapan raja baru itu akan terlaksana dengan baik. Adonia dan kroninya mendengar keributan di kota. Tapi mereka tak tahu apa yang terjadi sampai Yonatan, anak Imam Abyatar, datang untuk menyampaikan apa yang telah terjadi. Sehingga semua orang, termasuk Adonia, terkejut dan takut, lalu melarikan diri. Pasal pertama bagian pertama Kitab Raja-Raja memperlihatkan aktivitas manusia, ambisi Adonia untuk menjadi raja, kewaspadaan Nabi Nathan, serta perintah Raja Daud. Tak disebutkan tentang campur tangan Allah. Ronald Wallace, seorang penyair Kristen, mengatakan bahwa Tuhan tak melakukan campur tangan secara ajaib. Dia tak memukul Adonia dengan penyakit mendadak atau mengirim sambaran petir dari surga untuk merusak perayaan yang diadakan Adonia. Pada saat dan dalam situasi yang tepat, dia mengilhami pikiran Nabi Nathan dengan pemikiran yang menggerakkannya untuk mengucapkan perkataan yang tepat yang mengarahkan peristiwa ke arah yang benar. Mengapa tangan Tuhan tak terlihat dan jalannya tersembunyi? Mengapa dia seperti mengandalkan tangan manusia yang rapuh saat terdapat kondisi kritis? Kita tak tahu. Namun percayakah Anda bahwa Allah itu bijaksana dan maha kuasa? Cara Tuhan bekerja. Bagian Kitab Raja-Raja pasal 13. Tuhan mengutus seorang nabi muda dari Yehuda ke Betel untuk mengumumkan nubuat penghakiman Tuhan atas kemurtadan Raja Yerobeam. Saat sang nabi tiba, Raja Yerobeam sedang berdiri di atas mezbah sambil membakar korban. Iba-iba nabi itu berseru menyampaikan firman Tuhan. Raja Yerobeam merasa terganggu, kesal dan marah. Sambil menunjuk nabi itu, dia memberi perintah agar sang nabi ditangkap. Walakin, tangannya tak bisa ditarik lagi. Dia segera sadar bahwa Tuhan menghukum dirinya. Oleh karena itu, dia meminta agar sang nabi memohonkan belas kasihan Tuhan terhadap dirinya.
Sang Nabi menyampaikan tanda ajaib tentang mezbah yang pecah. Kata dalam bahasa Ibrani, utek pecah, sama dengan kata utek, koyak. Dalam pasal 11 ayat 11-13 saat Tuhan memberitahu Raja Salomo bahwa dia akan mengoyak kerajaannya. Kata tersebut juga muncul di pasal 11 ayat 30 ketika Nabi Ahia mengoyak kain barunya menjadi 12 koyakan. Sebagai simbol terkoyaknya kerajaan Israel dari kekuasaan Raja Salomo. Apakah Raja Yerobeam masih ingat terhadap peristiwa itu dan mengerti maksudnya? Kain yang koyak berarti kerajaan Israel, pecah keren penghakiman Tuhan. Di Betel, mezbah yang pecah itu tanda bahwa agama palsu itu akan runtuh keren penghakiman Tuhan. Teguran Tuhan menunjukkan bahwa Raja Yerobeam masih diberi kesempatan untuk bertobat. Sayang, ia membenci firman Tuhan dan menolak anugerahnya. Nabi muda yang diutus Tuhan itu sangat kuat pendiriannya dalam menaati firman Tuhan saat berhadapan dengan Raja Yerobeam. Dia tak takut terhadap ancaman serta bujukan raja untuk makan bersama di istana. Namun, nabi muda ini tergelincir ketika berhadapan dengan kebohongan seorang nabi tua. Seharusnya, nabi muda ini tak boleh langsung percaya kepadanya. Kita tak mengetahui motif berbohongnya nabi tua itu. Kebohongan sang nabi tua telah menghancurkan kehidupan sang nabi muda. Allah pasti takkan membenarkan kebohongan semacam ini. Jangan membenci firman Tuhan yang menegur kesalahan Anda. Bila Tuhan menegur Anda, hal itu berarti bahwa Allah mengasihi kita, sehingga Ia ingin mencegah kita berbuat dosa. Apakah Anda selalu berusaha mematuhi firman-Nya? Apakah Anda pernah tertipu firman Tuhan yang ditafsirkan secara keliru? Kedokah yang melimpah. Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 15 ayat 1-24. Sungguh amat menyedihkan melihat kenyataan bahwa kemerosotan rohani juga terjadi di kerajaan Yehuda. Walaupun Bait Allah telah berdiri megah di Yerusalem, mereka terpengaruh kepercayaan kafir yang dianut penduduk asli tanah Kanaan. Akibatnya, di tahun kelima pemerintahan Raja Rehabeam, Tuhan membiarkan Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem dan merampas barang berharga di rumah Tuhan dan rumah raja. Perisai emas terpaksa diganti dengan perisai tembaga. Kemuliaan rumah Tuhan memudar. Setelah Raja Rehabeam wafat, ia digantikan anaknya, yaitu Abiam. Raja Abiam tak berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati, melainkan hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya. Perlakuan Tuhan terhadap Raja Yerobeam yang membuat rakyat Israel berdosa kepada Tuhan berbeda dengan perlakuan terhadap Raja Rehabeam dan anaknya keren Tuhan mengingat kesetiaan Daud dan keren Tuhan setia terhadap janji yang telah ia berikan kepada Daud. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh utek selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh utek selama-lamanya. Sebenarnya, Tuhan telah mengetahui bahwa tak semua raja keturunan Raja Daud, raja yang baik. Sekalipun demikian, Tuhan telah memutuskan untuk melanjutkan anugerahnya terhadap keturunan Raja Daud. Kasih karunia Allah bukan hanya lebih besar, tapi lebih gigih daripada dosa-dosa kita. Walaupun kerajaan Yehuda di kemudian hari runtuh di tangan bangsa Babel, janji itu tetap terwujud di dalam Yesus Kristus, yang merupakan keturunan Raja Daud. Setelah Abiam wafat, Asa, anaknya, menggantikan dia. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sayang, permusuhan dengan Baesa, Raja Israel, membuat Raja Asa meminta bantuan Ben-Hadad, Raja Aram, dengan memberikan semua emas dan perak yang masih tersisa dalam perbendaharaan rumah Tuhan, dan perbendaharaan rumah raja sebagai upeti. Walaupun penulis kitab Raja-Raja tak memberi komentar tentang perbuatan Raja Asa ini, bisa kita duga bahwa Tuhan pasti tak berkenan. Pernahkah Anda
mengalami situasi terpojok yang membuat Anda bertindak dengan menyingkirkan iman Anda. Saat menyadari kesalahan Anda, apakah Anda segera bertobat? Jangan anggap enteng anugerah Allah. Orang jahat di tangan Allah. Bagian pertama Kitab Raja-Raja pasal 15 ayat 25 sampai pasal 16 ayat 20. Nadab naik tahta sebagai raja. Israel menggantikan Raja Yerobeam, ayahnya. Dia memerintah selama 2 tahun. Baesa bersekongkol untuk melawan, membunuh dan merampas tahtanya. Ia memusnahkan seluruh keluarga Raja Yerobeam, sesuai dengan firman Tuhan. Raja Baesa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yehu melawan Baesa. Tuhan melawan Baesa, keren, Baesa, tak tahu diri. Baesa, yang bukan siapa-siapa, dipakai Tuhan untuk menghukum Raja Yerobeam, yang jahat dan keluarganya. TP, Baesa, justru meniru tindakan Yerobeam, yang berdosa. Setelah Raja Baesa meninggal dunia, anaknya, Ela, menggantikan dia menjadi Raja Israel. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia, lalu membunuhnya. Setelah Zimri menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Raja Baesa. Apa yang dilakukan Raja Zimri sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya melalui Nabi Yehu. Raja Zimri memerintah selama 7 hari di Tirza. Saat berita tentang kudeta yang dilakukan Raja Zimri sampai di telinga rakyat, rakyat merasa bahwa suatu kudeta itu pantas untuk dikudeta lagi. Oleh karena itu, mereka menobatkan Omri, panglima tentara Israel, menjadi raja. Mereka kemudian mengepung kota Tirza. Setelah kota Tirza berhasil direbut, Raja Zimri merasa putus asa. Ia masuk ke dalam puri istana raja. Lalu puri itu ia bakar sehingga ia juga ikut mati terbakar. Penulis kitab Raja-Raja menjelaskan bahwa Zimri mati karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selama 7 hari memerintah, tak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dia sama buruk dengan Raja Yerobeam. Tuhan menganggap penyimpangan ini tak bisa ditoleransi, sehingga Zimri dihukum Tuhan. Dosa selalu pantas dihakimi dengan kejam dan pendosa paling buruk itu mereka yang menuntun orang lain untuk berbuat salah. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah Anda siap mempertanggungjawabkan setiap perbuatan Anda?